Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ayah dan bunda, bapak dan ibu, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kemarin kita telah sama-sama belajar bahwasanya anak merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita, yang mana amanah tersebut harus kita tunaikan, harus kita menjaga amanah tersebut. Dan Allah sebutkan bahwasanya tugas orang tua yaitu berusaha untuk menjaga anggota keluarganya, anaknya dari neraka jahanam. Dan tujuan ini, ikhwani wa akhwati fillah, adalah tujuan yang kita inginkan, tujuan yang kita damba-dambakan, yang mana kita sangat berharap dan sangat ingin seluruh anggota keluarga kita dijauhkan dari jahanam. Dan kita sangat-sangat berharap bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Dan tentu untuk mendapatkan sampai di tujuan tersebut, kita membutuhkan langkah-langkah. Karena tidak mungkin seseorang bisa ujuk-ujuk bisa sampai kepada tujuannya tanpa ada proses yang dia lewati, tanpa ada langkah-langkah yang dia lewati. Sesuatu yang mustahil tentunya. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, beliau tak kalah menyebutkan apa pondasi-pondasi, apa yang perlu kita persiapkan agar kita bisa memiliki generasi Rabbani, agar kita bisa sampai pada tujuan yang kita inginkan. Beliau menyebutkan pondasi yang paling dasar sebelum kita memiliki anak, maka kita sudah memiliki rencana, kita sudah memiliki pandangan untuk bagaimana kita memilih pasangan yang tepat. Bagaimana kita memilih pasangan yang tepat. Karena faktor-faktor agama pasangan kita itu memiliki pengaruh kepada anak-anak kita. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba', bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat sebab. Yang pertama limaliha. Karena apa? Karena hartanya. Dan juga yang kedua walihasabiha. Karena apa? Karena nasabnya, karena keturunannya, dia anak siapa, dia dari keturunan yang mana. Dan juga wali jamaliha. Dan wanita itu nikahi juga karena apa? Karena kecantikannya. Dan terakhir kata Nabi walidiniha,
Dan faktor seorang menikahi wanita itu karena apa? Karena agamanya. Maka nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang taat. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya. Baik agamanya. Wanita yang solehah. Maka kata Nabi, taribat yadak, engkau akan apa? Akan beruntung. Maka Syekh Abdul Razak menyampaikan hal demikian karena sebelum memiliki anak tentu ada proses sebelum itu. Bagaimana kita memilih pasangan? Karena pasangan kita, keagamaannya itu memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Kita bisa melihat bagaimana anak yang sedari kecil disuruh orang tuanya untuk senantiasa pergi ke tetangga untuk bersedekah, untuk memberikan bantuan kepada kerabat-kerabatnya, akan memberikan efek positif ketika dia nanti dewasa. Begitu pula anak-anak yang setiap harinya mungkin disuruh orang tuanya untuk beli sesuatu yang diharamkan, misalkan beli minuman beralkohol, beli rokok dan sejenisnya. Ini juga bisa berefek kepada anak tersebut di kemudian hari. Begitu pula seorang anak yang di rumah terbiasa melihat orang tuanya, mendengar ucapan orang tuanya. Misalkan orang tuanya berangkat ke masjid, datang ke majlis di antara majlis ilmu, dan juga senantiasa baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berpengaruh kepada anaknya. Maka kita sering melihat terkadang ada anak kecil, subhanallah, sudah bisa berzikir dengan zikir yang fasih, sudah bisa membaca Al-Quranul Karim, sudah bisa bahkan menghafalkan Al-Quran di usia yang masih balita, sangat kecil. Itu diantara sebabnya apa? Faktor dari agama pasangan kita. Dan juga sebaliknya, anak yang terbiasa mendengarkan ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang kotor, maka jangan kaget tatkala kita melihat ada anak kecil kok ngomongnya dalam tanda kutip memsaru, aib, ngomongnya entah hewan-hewan yang ada di kebun binatang dan yang lainnya, atau celaan-celaan. Kenapa? Karena itu mungkin yang dia dengar ketika dia di rumah. Maka kesolehan pasangan kita, kesolehan dia sangat memberikan pengaruh terhadap anak kita. Maka fondasi yang pertama yang penting untuk kita perhatikan kalau kita ingin mendapatkan generasi robbani, anak yang soleh dan soleha, persiapkan sedini mungkin, yaitu mulai dari memilih pasangan, terlebih lagi memilih seorang istri, seorang istri, karena istri atau ibu dia sangat besar peranannya untuk membentuk karakter dari anak kita, karena subhanallah dia yang mengandungnya, istri kita yang mengandungnya, kemudian dia yang menyusuinya, dan dia hampir kebanyakan harinya, waktunya sehari-hari dengan orang tuanya ketika dia masih kecil, dengan ibunya. Dan tentu ibu ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap anak, sampai
disebutkan oleh para penyair bahwasanya ibu merupakan apa? Sekolah pertama bagi anaknya. Dan ini benar. Madrasatu li auladiha. Ibu adalah ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Adalah ucapan yang benar. Kenapa? Karena anak akan mendapatkan pengaruh besar dari ibunya, dari yang menyusuinya, dari yang hamil, dari yang melahirkannya. Itu sangat besar. Sangat besar faktor pengaruhnya. Maka kita berusaha untuk memilih istri yang soleh dalam rangka untuk kita bisa memiliki anak yang soleh dan soleha pula. Karena Nabi SAW tak kalah menyampaikan kian bosnya fazfar bizati din tadibat yadak, pilihlah agamanya maka engkau akan beruntung. Dan ini benar, dan ini adalah rumus yang benar. Asalnya demikian. Orang tua yang soleh, insya Allah dengan izin Allah akan melahirkan juga generasi yang soleh dan soleha. Istri yang soleh juga akan memiliki anak yang soleh dan soleha pula. Makanya ini motivasi kita. Sebelum kita bicara lebih lanjut terkait masalah pendidikan anak, maka kita berusaha untuk menyiapkan sedini mungkin, mempersiapkan pasangan kita untuk menjadi pasangan yang soleh dan soleha. Kalau kita sudah menikah, sudah berumah tangga, sudah memiliki anak, merasa bahwasanya kita belum soleh dan soleha, maka masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita membenah diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha, agar kita bisa menurunkan energi positif, kebiasaan yang baik kepada anak-anak kita. Anak yang terbiasa melihat orang tuanya melihat sesuatu yang diharamkan, nonton hal macamnya, nonton sinetron ataupun nonton yang lainnya yang menampakkan aurat, maka akan memberikan pengaruh juga kepada anaknya. Hal demikian mungkin akan dianggap biasa nanti oleh anaknya ketika dia sudah dewasa. Orang tua saya juga demikian. Berbeda dengan orang tua yang dia mendidik anaknya dengan didikan bagaimana jangan melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat orang-orang yang menampakkan aurat mungkin di layar kaca ataupun di layar handphone, dan dia untuk bagaimana melihat agar matanya indah tak akan melihat kalamullah. Itu akan berbeda. Itu akan berbeda. Kita berusaha, tentu kita mungkin di antara kita sudah ada yang menikah, mungkin kebanyakan di antara para penghuni di grup parenting sunnah orang-orang yang sudah menikah, ibu-ibu, maka mungkin kita dahulu belum soleha. Mungkin para wanita, para yang merasa bahwasanya saya dulu menikah belum soleh, tapi tidak ada kata terlambat. Kita tentunya kalau kita ingin mulai memperbaiki bagaimana kita mendidik anak kita mulai pula untuk bagaimana kita memperbaiki diri kita. Ini sangat-sangat penting para bapak dan ibu sekalian, sangatlah penting. Dan kita lihat bagaimana kesuksesan para ulama-ulama kita dahulu yang telah saya sebutkan dalam sebuah tulisan singkat, yang mana kita melihat bagaimana ibundanya para ulama, bagaimana mereka mendidik anak mereka, bagaimana ibundanya tabi'in Sufyan al-Thawri, yang dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya utlubul ilm, wahai anakku, carilah, tuntutlah ilmu. Saya akan wa an akhfika, saya akan mencukupimu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kerjaanku sebagai pembuat benang, aku akan mencukupi seluruh kebutuhanmu dalam menuntut ilmu.
Jangan khawatir. Lihat bagaimana seorang ibu selalu mendukung anaknya dalam setiap kegiatan yang positif. Jikalau kita bisa mengusahakan untuk makanan fisik untuk anak kita yang ibu-ibu masak untuk anaknya, atau sang suami mencari maisha untuk membeli kebutuhan, bisa mempersiapkan itu. Maka sampaikan juga untuk mempersiapkan makanan ruh untuk anaknya dengan ilmu. Dia juga harus sampaikan, jangan khawatir nak, saya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk belajar. Ini tentunya ucapan yang mungkin sederhana disebutkan oleh ibundanya Sufyan Ats-Tsauri. Namun ucapan inilah ucapan yang berisi, yang membuat semangat anaknya. Bagaimana mungkin kita bisa menumbuhkan semangat kepada anak kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar, sedangkan kita sendiri tidak menampakkan giroh tersebut, atau kita bahkan mungkin malah lebih banyak mengeluhnya. Sekolah sekarang gini demikian mahal segala macamnya. Sudahlah nak, gak usah sekolah aja segala macamnya. Bagaimana seorang anak bisa memiliki semangat yang tinggi jikalau setiap hari mentalnya dijatuhkan dan dia mendengar keluhan dari orang tuanya. Maka orang tua yang baik, tentu kita meyakini, kita semua sadar bosnya faktor ekonomi di antara kita tidaklah sama. Terkadang kita harus untuk membayar SPP anak untuk sekolah, terkadang sangatlah sulit. Namun sesulit apapun kita, seberat apapun beban kita, jangan sampai kita tampakkan di hadapan anak kita. Kita ingin dia terus semangat. Kita ingin terus dia melaju pesat di atas kebaikan. Maka jangan sampai kita mengendorkan semangat tersebut, jangan sampai meremkan langkah tersebut dengan kita membicarakan keluhan-keluhan kita kepada anak kita. Mengeluh hal yang wajar oleh seorang wanita, hal yang wajar. Namun lihat waktunya dan tempatnya, dan kepada siapa kita mengeluh. Ini juga sangat penting. Jangan sampai kita mengdownkan mental anak kita dengan keluh kesah yang kita sering ungkapkan kepadanya. Itu pula bagaimana ibundanya Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Bagaimana seorang ibu, lihatlah bagaimana ibundanya Imam Malik senantiasa mempersiapkan anaknya untuk belajar. Dia siapkan segala perlengkapannya. Bahkan ibundanya Imam Malik serbannya imamahnya dipakaikan kepala anak-anaknya. Kemudian setelah itu diberikan nasihat oleh ibunya, izhab ila Rabi'ah, pergilah kepada Rabi'ah, fata'allam min adabihi qabla ilmihi, ambillah adabnya terlebih dahulu wahai Anas, wahai Malik, sebelum engkau mengambil ilmunya. Semangati anak kita. Kita orang tua mungkin di antara kita bukanlah seorang ustadz ataupun seorang ustazah yang bisa menyebutkan dalil-dalil dalam mereka motivasi, bukan juga orang yang bisa berapi-api tak kalah berbicara sehingga membuat telinga semua terpana, mata terpana, telinga semua tertuju kepada kita. Mungkin tidak demikian kita seluruhnya. Namun yakinlah, ucapan orang tua itu sangat membekas kepada anaknya. Yakinlah. Karena biasanya ucapan orang tua adalah ucapan yang dia lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Maka insya Allah akan sampai pula pada hati anaknya. Kita sering melihat bagaimana kisah-kisah orang-orang yang telah sukses atau para ulama-ulama terdahulu. Mereka telah berjumpa dengan orang-orang yang hebat.
telah bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Namun lihatlah, pasti ada di antara ucapan yang berkesan dalam hidupnya adalah ucapan orang tuanya, ucapan orang tuanya. Maka para bapak dan ibu sekalian, ayah dan bunda sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang soleh terlebih dahulu. Berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh terlebih dahulu. Kalau kita bisa untuk menularkan energi positif tersebut kepada anak-anak kita. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk menjadi orang tua yang soleh, dan semoga Allah mudahkan kita untuk membimbing anak kita, mengarahkan anak kita di atas kebaikan, di atas jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu mengumpulkan kita semuanya dengan orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa taala.